Oke, dengan live streaming tadi sore, saya akan membuat live streaming dengan membahas tentang ideologi besar dunia. Tetapi karena memang malam ini mood saya untuk membahas tentang critical thinking dan kesadaran, mungkin malam ini saya akan membahas tentang critical thinking dan kesadaran manusia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup bahasanya dan masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain yang Ia berikan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah dan kerja kerasnya, atas suri tauladannya kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Segala bentuk kemampuan yang ada, apa yang ada di muka bumi ini, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diinvestasikan kepada kita. Dalam investasi tersebut bahwa bisa dikatakan kita harus lebih banyak memilih untuk menjadi manusia yang optimisme. Maka hadirlah sebuah bentuk cara berpikir kritis atau critical thinking. Ada pula yang akan saya bahas malam ini tentang kesadaran. Oke, saya mulai dari critical thinking ya. Apa sih critical thinking gitu? Banyak yang bertanya perihal critical thinking atau berpikir kritis. Jadi apa ya? Kritis itu cara berpikir. Kritis itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk tindakan. Banyak sekali hal yang harus diselesaikan dengan berpikir kritis, logis dan lain-lain sebagainya, begitu. Nah, critical thinking adalah melakukan sesuatu dengan efektif, efisien. Gitu. Nah, itu adalah berpikir kritis atau tindakan kritis. Ada banyak sekali kritis dengan cabang-cabang lainnya, yaitu ilmu pendidikan kritis, apalagi ilmu pendidikan kritis, berpikir kritis, bertindak kritis, banyak sekali. Nah, dimulai dari hal itu bahwa kita dituntut untuk berpikir kritis, karena sebab kita dari berpikir kritis itu kita dituntut untuk bagaimana caranya menyelesaikan suatu hal di mana sesuai dengan tupoksi atau porsi yang sudah menjadi pembelajaran bagi kita sebelumnya. Oleh karena itu bahwa dituntut untuk berpikir kritis bukan berarti apa yang segala sesuatu itu kita selesaikan dengan berpikir kritis, tapi runutnya dalam suatu tindakan itu membuat kita untuk dikatakan sebagai orang kritis. Nah, itu adalah suatu bentuk orientasi yang merupakan bentuk dari cara berpikir kritis. Nah, dari pendidikan kritis itu sendiri akan melahirkan ilmu kritis. Nah, ilmu kritis ini bisa dikatakan bahwa kembali kepada kesadaran manusia itu sendiri gitu. Nah, dari kesadaran kalau menurut Paulo Freire, seorang filsuf dari Brazil, dia membagi 3 kesadaran dalam diri manusia. Kesadaran yang pertama itu kesadaran magis. Kesadaran di mana manusia itu tidak memiliki atau tidak berpikir apa-apa atau tidak memiliki tujuan tertentu dalam kehidupan dia. Nah, Paulo Freire mengatakan bahwa manusia pada ciri kesadaran kritis, kesadaran magis ini cenderung lebih bisa dikatakan adalah manusia yang malas, manusia yang tidak ingin melakukan apa-apa. Ambil contohnya seperti ini. Kalau umpamanya kesadaran magis, kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak tahu tujuan kita itu apa. Kita tidak tahu. Gitu. Kita dilahirkan, lalu kita berpikir bahwa setelah itu saya mati dan masuk surga atau neraka. Itu tergantung diri saya. Nah, itu adalah kesadaran magis. Sebab yang diciptakan itu memiliki tujuan tertentu dan itu harus kita lakukan. Nah, dengan cara apa kita lakukan? Yaitu bagaimana caranya mencari tahu, mengamalkan, lalu mengimplementasikan.
Nah, setelah dari implementasi itu kita dituntut untuk bagaimana caranya menyelesaikan suatu hal dengan efektif, efisien, atau melakukan suatu hal yang berakhir efektif. Itu adalah kritis bahasanya. Nah, yang pertama tadi kesadaran magis. Itu kata Paulo Freire dari Brazil. Dia mengatakan kesadaran magis adalah seorang manusia tidak berpikir apa-apa atau tidak ingin melakukan apa-apa. Contoh lain, kita masuk organisasi. Yang kita lihat dari organisasi adalah ramenya. Bukan karena tujuan tertentu. Tujuan kita untuk berorganisasi adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi, mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, itu adalah tujuan kita berorganisasi. Tapi ketika orang masuk organisasi dengan tidak memiliki tujuan apa-apa, itu adalah kesadaran magis. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran magis, kesadaran naif. Nah, apa kesadaran naif? Kesadaran naif adalah suatu bentuk cara berpikir yang dimana kita tidak melakukan dari implementasi dari apa yang kita pikirkan. Kayak ambil contoh, kita hidup di dunia, kita tahu tujuan akhir kita adalah, tujuan di dunia kita itu adalah ibadah dan mati. Nah, untuk masalah orientasi surga atau neraka, itu kembali kepada tindakan kita di dunia. Nah, manusia dalam posisi kesadaran naif ini adalah bagaimana caranya dia itu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya sekedar berpikir. Nah, oleh karena itu kayak macam melakukan sebuah konsep tapi tanpa tindak lanjut terhadap konsep tersebut, itu adalah manusia yang memiliki kesadaran naif. Nah, banyak sekali kita temui bahwa manusia yang berpikir atau memiliki kesadaran yang naif ini bisa berpikir tapi tidak bisa melakukan dari cara berpikir dia itu. Nah, itu adalah manusia memiliki kesadaran naif. Banyak sekali hal-hal yang kita temui dari manusia-manusia memiliki kesadaran naif ini, bahwasannya cara berpikir runut adalah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan pemikiran mereka, itu bukan tupoksinya mereka. Karena apa? Karena pada tingkatannya mereka memiliki kesadaran yang sangat naif. Kita pasti memahami dari kata naif saja bahwa naif itu adalah suatu hal yang kayak macam apa ya? Sesuatu yang tidak pasti begitu, sangat naif gitu. Selain dari itu, bahwa kayak contoh lain, saya masuk organisasi. Saya memiliki tujuan, yaitu menjadi orang cerdas, orang pintar, dan lain-lain sebagainya, mendapatkan relasi. Tetapi ketika saya sudah berada dalam organisasi, saya tidak mau melakukan apa-apa. Gitu. Nah, itu adalah kesadaran naif. Ketika tujuan sudah ada, yang kita lakukan adalah melakukan suatu tindakan dari cara berpikir kita sebelumnya. Begitu. Nah, banyak sekali bahwa ketika mewujudkan cita-cita pun, kita masih saja terlena dengan hal demikian. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita keluar dari kesadaran naif. Gitu. Nah, yang ketiga dari pemikiran Paulo Freire yang membagi dari ketiga kesadaran yang terakhir adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis adalah kesadaran yang dimana kita berpikir maka kita melakukannya. Yang dikatakan René Descartes yang mencetus filsafat rasionalisme. Dia mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Manusia yang memiliki kesadaran kritis adalah bagaimana caranya dia berpikir dan menjadi manusia yang antroposentris atau manusia yang subjektif. Dari kesadaran kritis ini kita mampu melakukan apa yang menjadi tolak ukur pemikiran kita. Ambil contohnya seperti ini. Saya tadinya kan saya memberikan contoh tentang saya masuk organisasi itu ngapain. Kalau dengan cara bertindak kritis, maka ketika saya berpikir bagus juga ketika saya masuk organisasi. Saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan relasi, saya mendapatkan banyak hal di dalam organisasi. Ketika sudah berada dalam organisasi, saya melakukan hal demikian. Saya mencari teman sebanyak mungkin untuk mencapai relasi menjadi tujuan saya. Saya mendapatkan ilmu sebanyak mungkin menjadi orientasi pemikiran saya. Apalagi banyak sekali yang kita dapatkan di organisasi ketika kita memakai kesadaran kritis, gitu. Nah, tetapi pada sebuah implementasi banyak sekali yang belum sampai pada kesadaran kritis karena memang tawaran-tawaran materi yang menjadi yang ia dapatkan. Kayak ambil contoh, pengaruh-pengaruh dari luar itu menjadi suatu bentuk hegemoni bagi dia, begitu. Untuk bagaimana caranya sampai pada pendidikan kritis, itu adalah cobaannya sangat besar sekali. Maka kita dituntut untuk bagaimana caranya berpikir kritis terlebih dahulu. Berpikir kritis untuk bisa menunjang kita sampai pada suatu hal yang menjadi prospek kehidupan kita. Maka dari itu, ketika bagi saya pun berpikir ketika di dunia pendidikan, ketika ambil contoh di dalam kelas,
itu kalau dosen atau guru ketika tidak membuat mahasiswa atau membuat siswa itu bisa berpikir kritis, saya berpikir bahwa lebih baik membuat siswa atau mahasiswa itu harus lebih kuat dalam kiat untuk bisa menulis, karena berpikir dan menulis itu tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, bahwa untuk bisa mencapai kesadaran kritis, pendidikan kritis, ilmu kritis, bahkan hal yang berkaitan dengan kritis, itu kita harus memulai dengan bagaimana caranya kita lebih banyak menguatkan diri dengan referensi-referensi, membaca, menulis, dan mendengar. Karena memang tidak serta-merta untuk mencapai kesadaran kritis dan pemikiran kritis, karena memang backupan kita itu harus lebih kuat dari hal demikian begitu. Lanjut dari itu, bahwa apa yang kita rasakan saat ini, kayak ambil contoh hegemoni pemerintah atau hegemoni media massa. Ketika kita tidak mencapai pada pemikiran kritis, maka kita tetap berada dalam ruang lingkup hegemoni tersebut. Bagaimana caranya keluar dari hegemoni tersebut? Yaitu kita dituntut untuk bagaimana caranya berpikir kritis kembali untuk bisa keluar dari hal demikian. Contoh begini. Dunia teknologi memberikan kita suatu bentuk pandangan yang dimana kita harus bisa menangkal isu-isu. Kita harus memberikan opini yang dimana bisa membuat atau bisa meyakinkan orang-orang untuk bisa percaya. Dengan cara seperti apa? Ketika ada isu baru, tidak serta-merta kita harus mempercayai isu tersebut. Kita harus bisa menggali lebih dalam bahwa asal atau epistemologi dari apa yang menjadi bacaan kita pada hari itu, atau apa yang kita dapatkan dari isu tersebut, kita gali dan kita memberikan suatu bentuk statement atau suatu bentuk justifikasi terhadap isu tersebut. Nah, sehingga kita bisa mencapai kita mencapai pada inti dari apa yang dimaksud. Berarti kita harus bisa mencapai pada berpikir kritis untuk bisa menangkal isu-isu tersebut. Nah, itu adalah bagian dari pemikiran kritis. Nah, bagaimana caranya hal-hal yang lain untuk bisa kita keluar dari sebuah bentuk hegemoni? Bagaimana caranya bisa keluar dari hegemoni atau kekangan-kekangan yang membuat kita merasa bahwa tertekan atau tidak memiliki kekuasaan untuk bisa berpikir atau untuk bisa berkarya? Dengan apa? Banyak sekali yang melakukan hal-hal yang bukan dari tupoksi mereka, bahwa itu adalah suatu bentuk kesalahan yang dimana manusia itu manusia itu tidak bisa mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukan. Karena apa? Karena sebelumnya kita harus lebih banyak mengubah cara berpikir. Karena kalau kita tidak bisa mengubah cara berpikir, bagaimana caranya kita bisa mencapai titik-titik yang menjadi tujuan kehidupan kita? Gitu. Nah, lagian bahasanya, manusia sekarang bukan berarti saya harus berpikir bahwa saya manusia benar atau yang lain, tidak gitu. Tapi di sini bahwa saya harus meluruskan, untuk kita mencapai pada tingkat kesadaran kritis, kita lebih banyak untuk bisa memahami kondisi atau keadaan pada saat itu. Kita bisa keluar dari suatu masalah, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah demikian? Bukan serta-merta ketika kita dalam suatu masalah, tiba-tiba kita itu bisa keluar dari masalah tersebut gitu. Masalah hadir karena ada motif yang membuat masalah itu menjadi suatu bentuk sebab yang menghasilkan suatu bentuk akibat, yang bagaimana caranya kita bisa keluar dari akibat yang kita hadapi nanti begitu. Nah, itu bagaimana caranya kita dibutuhkan kesadaran kritis untuk bisa belajar dan bisa mencapai pada tingkat pemikiran kritis gitu. Nah, pada para filsuf atau para akademisi dulu kan melakukan gerakan Renaissance itu kan, mereka adalah sedang melakukan tindakan kritis. Bagaimana caranya keluar dari kekangan atau hegemoni, yaitu melakukan suatu bentuk gerakan. Oleh karena itu, saat ini untuk bisa mencapai kesadaran kritis, yaitu Anda bisa menulis. Gitu. Karena tadi saya katakan bahwa pemikiran atau berpikir dengan menulis itu tidak jauh berbeda. Orang menulis berarti dia sedang berpikir. Makanya kita kembali kepada konsep literasi. Siapa yang bisa mampu memahami suatu hal pada saat itu, berarti dia sedang berpikir kritis untuk bisa keluar dari konsep pemahaman yang mengekang dia pada saat itu. Saya memiliki ide, bagaimana caranya hari itu saya bisa menuangkan ide. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita menulis terlebih dahulu. Untuk bisa menulis itu bagaimana caranya kita bisa melahirkan suatu bentuk runutnya cara berpikir, atau suatu bentuk kontestasi pemikiran kita untuk bisa memberikan
memberikan suatu bentuk orientasi yang mengakar pada tindakan-tindakan yang rasional gitu. Karena memang dalam pengalaman saya banyak sekali saya hadapi adalah bagaimana caranya bisa menghadapi orang-orang atau teman-teman yang memiliki tingkat kesadaran yang masih pada tingkat pemikiran yang belum terlalu kuat. Karena saya berpikir bahwa kita harus sama-sama selesaikan kesadaran itu sendiri terlebih dahulu. Begitu. Ambil contoh demikian, bahwa ketika tulisan saya tentang hentikan perkawinan dini itu dikritisi habis-habisan. Tulisan saya tentang hentikan perkawinan dini itu membuat saya berpikir lebih jauh. Hentikan perkawinan dini dari tulisan saya itu membuat saya kembali berpikir kritis, bahwa ketika judul saja bisa dikritisi apalagi isi. Karena judul artikel saya atau tulisan saya itu adalah hentikan perkawinan dini. Orang-orang bertanya, Bang Akrim kenapa melarang orang untuk kawin? Di sini adalah suatu bentuk pemikiran kritis saya itu bisa hadir, atau bagaimana caranya bisa keluar dari pertanyaan itu. Yaitu kita berpikir dengan apa? Dengan kita bisa menjawab dengan apa yang menjadi intisari dari pertanyaan demikian. Pertanyaan dia begini, Bang Akrim kenapa larang orang kawin? Saya mengatakan bahwa kawin dengan nikah beda. Dan itu bagaimana caranya kita memberikan justifikasi untuk tidak bisa ada pertanyaan kembali. Gitu. Berarti tingkat kesadaran kritis yaitu bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah pada saat itu juga. Orang bisa berpikir kritis bukan karena dia belajar sebenarnya. Karena bagaimana caranya dia berpikir pada saat itu. Gitu. Karena kata René Descartes saja, saya berpikir maka saya ada. Yaitu manusia berpikir karena sebelumnya dia belajar, bukan berarti apa yang menjadi implementasi itu bukan dari bagian dari pemikiran kritis. Tapi yang menjadi poin yang harus saya tegaskan adalah berpikir kritis itu bukan berarti kita belajar tentang pendidikan kritis. Orang bisa belajar tapi orang bisa lupa pada saat itu juga. Orang bisa keluar dari masalah ketika orang bisa mampu berpikir pada saat itu. Gitu. Nah, dari tulisan saya tadi membuat saya kembali berpikir apa yang menjadi poin kesalahan ketika tulisan saya itu dikritisi. Yang pertama adalah opini tidak menyentuh pada minat pembaca. Berarti kita dikritisi. Bagaimana caranya bisa keluar? Itu memberikan suatu bentuk suguhan berbeda dari kebutuhan orang-orang atau pembaca lainnya. Sehingga kita bisa berpikir dengan cara yang critical thinking tadi begitu. Lain dari hal demikian bahwa jika sebagai manusia kita harus lebih berpikir kritis. Berpikir melakukan dengan cara efektif, efisien. Bagaimana caranya mengelola diri dari segala hal yang memang membuat kita itu stagnan dalam pemikiran. Ketika kita sudah berada pada stagnansi pemikiran, yaitu kita sedang pada kesadaran yang sangat naif. Yaitu stagnan pikiran adalah kita memberikan konsep, tapi kita tidak melakukan implementasi terhadap konsep demikian. Begitu. Kita membuat rencana yang sangat besar, kita memberikan suatu bentuk cara berpikir kepada orang lain, tapi dalam sebuah implementasi terhadap diri kita sendiri, terhadap pemikiran kita yang sebelumnya kita tidak melakukan. Itu sangat-sangat pada kesadaran yang sangat naif. Gitu. Nah, ada banyak sekali yang harus saya sampaikan, tapi karena memang banyak hal juga yang menjadi bahan diskusi saya berikutnya begitu. Nah, di sini critical thinking yang saya ulangi kembali, bahwa critical thinking adalah bagaimana caranya melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien. Efektif efisien adalah bagaimana begitu. Orang akan bertanya, efektif dan efisien itu seperti apa? Efektif efisien adalah bagaimana caranya waktu, kualitas, dan apa yang menjadi suatu bentuk prospek dari cara berpikir kita itu tepat waktu, tepat sasaran, dan lain-lain begitu. Nah, itulah kritis gitu. Kita bisa keluar dari hal demikian, tapi sebelumnya sudah berapa banyak cara untuk bisa mengubah cara berpikir, memperbanyak cara berpikir begitu. Karena memang kalau kata Jordan Peterson, dia mengatakan manusia yang berpikir kritis adalah manusia yang menulis. Orang yang sedang belajar adalah orang yang sedang menulis, membaca, melihat, mendengar, berhitung. Itu adalah orang-orang yang sedang belajar. Ketika dia belajar bahwa belum tentu dia langsung berpikir kritis. Mengapa demikian?
Ketika orang saat belajar kita tanyakan pada saat itu juga, dia belum tentu menjawab pada saat itu juga. Karena apa? Karena stimulus yang ia dapatkan belum mencapai pada tingkat di mana ia mampu menjawab pertanyaan pada saat itu juga. Tapi ketika kita memberikan ruang kepada orang yang ingin berpikir kritis bahwa dia sebelumnya sudah belajar atau bisa mampu memberikan stimulus terhadap orang lain dengan berpikir kritis. Itu yang menjadi poin yang menjadi penegasan saya. Nah, ambil contoh lain bahwa dalam ruang kelas tadi, dosen ketika memberikan tugas atau guru memberikan tugas, bagi saya lebih kepada bagaimana caranya siswa atau mahasiswa bisa menulis. Dengan apa? Dengan memberikan data-data atau memberikan suatu bentuk karya bagi dia itu adalah hal yang orisinil, yang dimana jauh dari unsur-unsur plagiasi. Karena memang saya pun demikian, ketika dosen berikan tugas pun masih banyak copy paste-nya gitu. Makalah dan lain-lain. Tapi ketika kita memberikan dosen atau guru memberikan tugas dengan menulis, saya yakin kualitas seorang siswa atau anak didik atau mahasiswa itu bisa mampu keluar dari suatu bentuk masalah dengan cara berpikir kritis. Dengan apa? Dengan cara menulis. Itu yang menjadi suatu bentuk penegasan. Karena critical thinking dan kesadaran bisa hadir ketika kita mampu bisa menuangkan ide kita sendiri. Dan itu saya lakukan. Bukan berarti saya menjadi orang yang kritis, tapi apa? Karena saya melakukan sebelumnya. Gitu. Yang kedua dari hal demikian ketika di dalam kelas. Yang pertama tadi kan di dalam kelas dosen atau guru harus memberikan tugas atau hal yang berkaitan dengan kepenulisan agar bisa membuat siswa mahasiswa bisa menuangkan idenya di dalam karya-karyanya. Karya itu bukan hanya tentang buku, tapi karya adalah bagaimana caranya dia menulis dengan cara yang sedikit. Cara yang sedikit seperti apa? 1 paragraf, 2 paragraf, berujung pada 1 artikel, esai, dan lain-lain. Itu adalah suatu bentuk hal yang dimana kita itu bisa keluar dari hegemoni atau kekangan cara berpikir yang membuat kita stagnan. Gitu. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah dosen atau guru dalam ruang kelas harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau siswa untuk bisa berbicara. Ketika siswa atau mahasiswa tidak mampu berbicara pada saat itu, paksakan dia bagaimana caranya untuk bisa menulis. Karena apa? Tidak semua orang bisa berbicara, tapi dia bisa lebih bisa untuk bisa menulis. Tidak semua orang bisa menulis, tapi dia lebih banyak untuk berbicara. Karena apa? Karena berbedanya satu bentuk permainan cara berpikir membuat ia bisa merasa nyaman dengan apa yang menjadi fashionnya dia. Begitu. Nah, ada banyak sekali yang harus saya bahas, tapi mungkin besok kita akan bahas tentang ilmu pendidikan kritis yang akan membahas tentang humanisme barat atau gerakan-gerakan pada abad 14 sampai 16. Jadi mungkin malam ini saya hanya membahas tentang kesadaran kritis dan critical thinking. Jadi kesimpulan pada malam ini apa? Lebih banyak lagi membaca. Membaca tidak harus selesai, tapi membaca adalah bagaimana caranya mengulangi kembali bacaan tersebut agar bagaimana caranya kita bisa menguasai isi tulisan atau isi bacaan dalam buku tersebut. Contohnya bagaimana? Hari ini saya membaca buku tentang Das Kapital. Pada bab pertama saya targetkan waktu 25 menit untuk menghabiskan 25 halaman. Lalu bagaimana caranya 25 menit berikutnya adalah saya harus mengulangi kembali bacaan tersebut dengan cara berpikir saya. Oh ternyata di bab halaman 1 sampai halaman 25 itu menceritakan atau membahas tentang materi tentang ini. Tapi dalam kita memberikan resensi terhadap buku tersebut, tidak perlu kita membaca lagi, tapi kita mengingat apa yang kita baca tadi dengan mengulangi dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu adalah cikal bakal bagaimana caranya orang bisa berpikir kritis, bisa berpikir mampu menguasai buku-buku yang ia baca. Gitu. Yang kedua apa untuk menjadi kesimpulan saat ini? Yang pertama tadi membaca tidak harus sampai selesai, tapi bagaimana caranya menguasai isi buku tersebut dengan mengulangi kembali isi buku tersebut. Gitu. Yang kedua adalah lebih banyak lagi kiat untuk bisa menulis. Karena banyak sekali memiliki impian untuk bisa menulis, tapi banyak pula memiliki ketidakmauan yang lebih tinggi dari kebiasaan dia. Dalam artiannya begini, menulis itu adalah pada kemauan kita. Banyak sekali teman-teman saya bahkan mengatakan kepada saya harus bisa menulis. Saya bisa menulis, iya, tapi bagaimana cara memulainya? Memulai suatu hal itu lebih kepada kemauan kita. Bisa belum tentu mau.
Makanya orang-orang yang bisa mampu keluar dari masalah adalah dia mau menyelesaikan masalahnya. Bukan berarti dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau dia bisa berarti banyak orang yang bisa, tapi belum tentu mau untuk melakukannya. Gitu. Makanya kita harus menempatkan kemauan lebih tinggi daripada kebisaan kita. Bisa belum tentu mau, tapi orang yang mau sudah tentu bisa. Itu menjadi akar di mana kita memulai cara berpikir. Memulai untuk bisa merunutkan konsep-konsep menyelesaikan suatu masalah, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Banyak yang pula mengatakan bahwa percuma ketika berpikir kritis. Tidak. Sebenarnya yang berpikir kritis itu bukan bagian dari kepercumaan kita. Menjadikan berpikir kritis itu menjadi hal yang percuma adalah kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang kritis. Kita modal berpikir tapi tidak memiliki modal untuk bertindak, sama saja kayak kita memompah bola tapi kita tidak mau menendang bola tersebut. Begitu. Nah, banyak sekali yang menjadi tantangan kita. Ketika Indonesia ingin mencapai 2045 adalah Indonesia emas, bagaimana caranya generasi itu bisa berpikir menjadi emas? Sangat sulit sekali. Karena apa? Perkembangan zaman menawarkan materi, tapi perkembangan zaman tidak pernah menawarkan tentang cara berpikir kritis. Berpikir kritis itu mulai dari manusia itu sendiri. Ketika manusia sudah mencapai pada kesadaran kritis, maka dia mampu bisa menerjang atau bisa melawan dari tantangan-tantangan yang berada pada dirinya sendiri, atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya begitu. Mungkin bahwa ketika kita berpikir Indonesia tidak akan pernah lagi menciptakan masa depan. Masa depan itu diciptakan manusia itu sendiri. Makanya saya mengatakan, jadilah generasi untuk masa depan. Sangat sulit sekali ketika orang berpikir bahwa saya harus bisa menjadi generasi. Tapi sudahkah bisa berpikir untuk bisa menjadi generasi? Kita bisa menjustifikasi diri kita itu adalah generasi. Tapi masa depan apa yang Anda capai? Gitu. Kuliah aja masih salah jurusan, gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Yaitu nyaman saja dengan cara berpikir, dengan konteks belajar kita atau konsep belajar kita, gitu. Tapi jangan sampai nyaman itu membuat kita terlena. Jadikan nyaman adalah bagian dari refleksi kesadaran kritis, refleksi pemikiran kritis, refleksi ilmu kritis. Nyaman itu bagaimana caranya kita belajar terhadap satu hal, bukan duduk pada satu hal. Kalau duduk bisa di kursi, kita membuat kita nyaman. Tapi ketika bangun itu kita berpikir, kenapa saya membuang waktu saya untuk tidur? Kenapa saya tidak belajar? Itu nyaman. Confront jom. Apalagi dari hal demikian? Mulailah belajar, mulailah bertindak, mulailah menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Itu adalah menjadi titik balik di mana kita mampu mencapai kesadaran kita sebagai manusia yang kritis. Dan saya tekankan bahwa menjadi manusia kritis yaitu bagaimana caranya meninggalkan kesadaran magis dan meninggalkan kesadaran naif. Begitu. Kalau René Descartes yang tadi saya ulangi kembali ya. Ketika René Descartes mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Sudahkah hari ini kita berpikir bisa menyelesaikan suatu masalah, bisa melakukan suatu hal, bisa mampu menjadi yang inovatif? Belum tentu. Mulailah dengan motivasi, lakukan dengan inovasi, akhiri dengan suatu bentuk kreativitas. Kritis itu adalah bagaimana caranya melakukan suatu hal dengan efektif dan efisien. Makanya yang tadi, mulailah dengan motivasi, melakukannya dengan cara yang inovatif, akhiri dari suatu kegiatan Anda dengan kreatif. Maka dari situ Indonesia bisa menciptakan generasinya untuk masa depan, bukan menciptakan masa depan untuk generasinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya adalah sedang belajar sebenarnya. Bukan sudah belajar, tapi sedang belajar. Sudah belajar bagaimana caranya kita bisa mampu duduk santai. Itu adalah sudah belajar. Tapi santai saat ini adalah santai sedang belajar. Terima kasih teman-teman semua. Karena mungkin besok atau 2 hari berikutnya saya akan memberikan pandangan-pandangan saya kembali.
Karena memang alhamdulillah bulan depan juga 2 bulan berikutnya terbit buku pertama saya, Indonesia, Pemuda dan Krisis Pemikiran. Semoga apa yang menjadi cara berpikir saya bisa memberikan justifikasi yang lebih terhadap teman-teman untuk bisa memulai cara berpikir kritis, bertindak kritis dengan hal-hal yang membuat mereka menjadi seorang ahli yang melakukan suatu bentuk hal biasa dengan cara yang luar biasa. Dan itu adalah saya pelajari waktu ketika saya masih berada di bangku SMP. Menulis dengan cara yang rahasia, belajar bahasa Indonesia dari guru, mencintai guru dan mata pelajarannya. Dan itu adalah cikal bakal atau tolak ukur di mana kedepannya kita mampu bisa keluar dari hegemoni diri sendiri. Dogma-dogma yang membuat kita bisa tertidur pulas. Tapi hari ini adalah bagaimana caranya menjadi pemuda adalah keluar dari hal tersebut. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul karat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.